Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizatul Aulia, NIM 200222110. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas final saya di semester 4 mata kuliah AIK. Yang pertama yang saya bahas yaitu adalah akidah Islam sebagai dasar IPTEK. Akidah adalah Islam harus dijadikan sebagai basis segala konsep aplikasi IPTEK. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Dan dalam pandangan hidup, gaya hidup termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan bercocoklah paradigma sebagai sistem pendidikan. Yang kedua adalah jika kita menjadikan akidah sebagai landasan IPTEK, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, agronomi, dan seterusnya harus didasarkan sebagai ayat tertentu atau hadis yang bercocok dengan fakta sains. Itu adalah bukti keluasaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dilihat dari surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 126, yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan atau pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua adalah surah At-Talaq ayat 12, artinya yaitu adalah Allah yang menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi juga serupa. Pemerintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa agar segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dalil tentang dasar akidah Islam yaitu adalah manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar, sebagaimana dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 36, yaitu adalah Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana firman Allah, seperti apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Surah Al-Quran surah Al-Hasr ayat 7. Jadi yang dimaksud menjadikan akidah Islam sebagai landasan IPTEK bukanlah kepada Al-Quran dan hadis, tapi yang dimaksud pada IPTEK wajib berdasar pada Al-Quran dan hadis. Ringkasannya, Al-Quran dan hadis adalah standar mikas atau IPTEK yang bukanlah sumber masdar IPTEK. Artinya apapun konsep IPTEK yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu. Jika konsep IPTEK bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka konsep itu ditolak. Misalnya teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia dari evolusi dan organisme sederhana dan sesuai dengan jutaan yang melebihi konteks hingga menjadi manusia modern sekarang ini. Berarti manusia sekarang bukan keturunan pertama dari Nabi Adam As. Ini bertentangan dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia sekarang adalah keturunan Adam As itu, bukan keturunan makhluk lainnya sebagai sebagai teori dari Darwin. Dan akidah Islam dalam dasar IPTEK ada dua, yaitu pertama, Islam menjadikan akidah sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya memiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada. Maka ilmu pengetahuan sesuai dengan Islam dan dapat diterima dan diamalkan. Yang kedua adalah menjadikan syariat Islam yang lahir akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan IPTEK. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam boleh memanfaatkan IPTEK jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaiknya jika suatu aspek
iptek telah diharapkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, sekian dari saya akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.